Halo Sobat Trader di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel ini For Excited, channel yang akan memberikan Anda tutorial penggambaran beberapa indikator yang saya gunakan untuk menganalisa sebuah pergerakan. Baik, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara saya menarik garis Fibonacci Fan. Nah, ini sangat menarik, saya baru-baru ini sering sekali menggunakan indikator atau lines ini untuk mengontrol dan mengetahui di mana letak kekuatan candle yang akan berbalik arah. Sebenarnya ini sangat menarik dan saya baru ini menemukan bahwa ternyata Fibonacci Fan ini dapat membantu kita untuk memprediksi lebih jauh lagi dibandingkan dengan Fibonacci retracement maupun expansion, di mana letak-letak pembalikan arah, kemudian seberapa kuat atau seberapa lajunya nanti pergerakan setiap candle. Seperti itu. Nah, di sini sangat mudah sekali, teman-teman bisa klik tombol insert, kemudian ke Fibonacci, kemudian klik Fibonacci Fan. Nah, seperti tipikal penarikan garis-garis Fibonacci lainnya, kita harus menarik dari tempat-tempat atau high atau low yang ada di sebuah chart. Nah, di sini saya tidak menggunakan indikator zigzag ya, karena untuk menarik Fibonacci Fan ini, kita perlu juga memastikan bahwa garis-garis yang terbentuk nanti sangat tepat atau sangat relevan. Biasanya daripada saya menggunakan menggunakan indikator zigzag, saya lebih menggantinya dengan line chart seperti ini. Nah, di sini saya gunakan line chart sebelum saya nanti kembali lagi ke candlestick. Nah, misalnya saya tarik garis di sini yaitu di bawah, kemudian saya tarik kembali di yang high yang tertinggi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, secara line chart ada beberapa reaksi yang akan terjadi ketika garis Fibonacci ini tersentuh dengan badan-badan candle. Ini kalau kita kembali ke candle. Nah, seperti ini. Ini bisa kelihatan ya, ada beberapa garis-garis di mana candle mereaksi. Nah, biasanya ini saya gunakan ketika saya menarik seperti ini ya, di tingginya dari low yang low, kemudian high yang paling tinggi. Ini saya biasanya untuk mencari tahu kapan akan adanya pembalikan arah atau breakout atau breakdown. Nah, misalnya yang seperti ini, di sini kita tahu bahwa ketika candle naik kemudian menyentuh garis 38.2, maka akan terjadi reaksi-reaksi penolakan seperti ini. Dan menariknya, garis-garis Fibonacci Fan ini, kalau kita tarik garis misalnya yang sama ya, seperti ini ya. Kemudian, nah ini kita coba tarik. Nah, di sini ini sangat menarik sekali bagi saya karena di sini ternyata perhitungan matematika itu juga mempengaruhi, bukan mempengaruhi lagi ya. Jadi perhitungan matematika di sini ada hubungannya dengan behavior manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia, tingkat kecemasan, tingkat greedy, ternyata semua berhubungan. Begitu. Jadi kalau misalnya saya tarik dari sini ya, ini pas tepat di sini, kemudian saya tarik. Itu menariknya adalah semua garis-garis atau level-level pertahanan itu terjadi sesuai dengan garis yang kita tarik pada Fibonacci Fan seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita bisa tahu di sini, kita bisa semakin memastikan bahwa analisa teknikal atau technical indikator yang dibuat, yang telah ada itu tidak pernah berubah. Begitu pula dengan behavior manusia atau sifat-sifat manusia tidak berubah, meskipun kita bisa melihat adanya investor ataupun big player yang bukan mempermainkan tapi memberikan kontribusi besar pada suatu candle. Nah, kemudian tingkat greedy, tingkat kecemasan itu masih tetap sama dari mungkin jutaan tahun yang lalu, sehingga indikator-indikator seperti ini membaca masih sangat akurat sekali. Nah, ini kita juga bisa ketahui ya di sini, misalnya kita menarik garis yang 61.8 ini. Nah, kemudian kita tarik, ini sangat menarik sekali. Nah, di sini seperti memang
memang pada level-level tertentu dia akan mereaksi. Nah, ini juga bisa saya gunakan misalnya untuk untuk menganalisa atau memprediksi di mana letak garis resisten atau support berikutnya. Nah, seperti ini. Atau saya juga bisa menarik seperti ini. Nah, ini kemudian saya dari garis ini ya, saya kemudian tarik ke sini. Nah, di sini saya bisa tahu, oh kemungkinan ada di level ini. Itu garis yang tidak bisa ditembus. Begitu. Nah, di sini mungkin juga karena kita sekarang berada di mingguan. Untuk yang November kita mungkin bisa lihat di sini ya, ada penolakan, di sini juga ada penolakan, namun di sini tertembus sedikit gitu. Misalnya kita sedang berharap, kita mau berharap adanya pembalikan gitu. Nah, tapi di sini tidak bisa tepat ya, kita juga harus harap cemas untuk ini. Begitu. Nah, ini menarik sekali. Saya akhir-akhir ini sangat lebih suka menggunakan ini jujur saja untuk memprediksi lebih jauh di mana letak support, garis support atau resisten menggunakan garis Fibonacci event ini. Nah, kemudian kalau dengan bearish gimana? Itu sama aja. Kalau dengan bearish, ini kita delete dulu ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci event dengan menarik dari garis high atau low. Sebenarnya bisa di mana saja. Di sini juga bisa. Nah, di sini juga bisa. Atau misalnya kita mau menarik di sini. Nah, ini bisa tepatnya di sini. Nah, kemudian kita mau tahu, jika nanti levelnya tidak bisa tembus pada level 38.2 ini, terus di mana letak supportnya nanti. Nah, biasanya saya akan menarik garis seperti ini. Nah, kemudian saya akan letakkan di sini. Nah, kemungkinan nanti akan ada sedikit pengerucutan, atau mungkin saya akan letakkan lebih ke sini ya. Nah, yang lebih sedikit. Nah, kemungkinan nanti akan ada reaksi di sebelah di sekitar area ini. Seperti itu. Nah, kemudian tapi kalau misalnya harganya bergerak naik lagi, tentu saja kita bisa tahu bahwa ketika harganya ini nanti naik lagi, nah ini level 50 juga bisa menjadi level penentu. Dalam arti mungkin nanti akan ada reaksi sedikit pembalikan sebelum bisa menembus ke atas, atau mungkin malah justru breakdown ke bawah. Seperti itu. Nah, ini juga sama ketika kita juga mungkin ingin mengetahui bagaimana bagaimana sampai seberapa jauh level atas nanti yang bisa dibuat. Kita juga bisa menarik garis seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, mungkin kita taruh di sini atau kita taruh di sini. Kita nanti bisa tahu di mana letak kira-kira ketika sudah menembus 61.8 kita mau mengambil profit di mana. Nah, mungkin di sekitar sini. Atau kita mungkin kalau misalnya takut, kita lebih ke bawahkan lagi dan hanya mengambil di sekitar area yang sudah pasti ada badan candlenya, bukan leher seperti ini. Baik, seperti itu, sangat mudah sekali penggunaannya dan menurut saya lebih efektif dan akurasinya sekitar 80 hingga 90%. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.